Referensi sel di Microsoft Office Excel ada 3 macam, yaitu relatif, absolut, dan mix atau campuran. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana dan kapan harus menggunakan ketiga referensi sel ini. Referensi sel adalah sel rujukan yang digunakan pada formula atau rumus. Ini adalah contoh datanya, yaitu data penjualan dari 3 jenis barang pada setiap bulannya. Yang akan dilakukan adalah mendapatkan jumlah penjualan dalam 1 tahun untuk setiap barangnya. Saya akan pergi ke sel N5, dan saya menggunakan shortcut ALT dan sama dengan untuk mendapatkan penjumlahan sum. Kemudian Enter. Dari tepi ini, saya seret ke bawah untuk copy formula. Mari kita lihat rumusnya. Pada baris pertama, yaitu sel N5, jika saya klik di formula bar, rumus ini menjumlahkan B5 sampai M5. Jika saya klik di baris terakhir dan dilihat rumusnya, dapat dilihat bahwa ini menjumlahkan B7 sampai M7. Ini disebut referensi relatif, karena sel yang dijadikan rujukan bergerak turun saat formula diseret atau dikopi ke bawah. Kemudian, sekarang kita akan membuat persentase penjualan setiap barang dibandingkan dengan total dalam 1 tahun. Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah menghitung total. Saya menggunakan shortcut tadi, yaitu ALT dan sama dengan, kemudian Enter. Kemudian membuat persentase. Di sini saya ketik sama dengan, kemudian klik pada jumlah pertama untuk penjualan tas, dan dibagi dengan total. Oke, ini akan saya ubah menjadi persentase. Dan bisakah saya seret ini ke bawah seperti yang saya lakukan pada jumlah? Mari kita coba. Terjadi masalah di sini. Kenapa? Mari kita lihat dengan klik formulanya. Ini berisi N6 dibagi dengan ini. Seharusnya adalah N6 dibagi dengan N8. Ketika diseret tadi, sel total yang menjadi rujukan juga ikut turun. Seharusnya tidak turun, tetapi tetap di N8. Yang perlu diperbaiki adalah membuat referensi sel absolut. Perbaiki formula pertama. Membuat referensi sel absolut adalah menambahkan tanda dolar pada referensi kolom dan baris seperti ini. Atau lebih cepat menggunakan shortcut F4 pada keyboard, yang otomatis memasukkan tanda dolar dan menjadi sel absolut. Kalau tekan F4 lagi, maka tanda dolar hanya untuk baris. Tekan F4 lagi untuk tanda dolar pada kolom. Ini disebut referensi sel campuran yang akan digunakan nanti. Dan tekan F4 lagi, akan kembali ke referensi relatif. Saya tekan F4 untuk kembali ke sel absolut. Setelah diperbaiki rumusnya dengan memasukkan tanda dolar, kemudian saya seret ke bawah, rumusnya sudah benar, karena sel yang menjadi referensi adalah absolut. Ketika baris pertama diseret, F8 tidak akan ikut turun. Inilah fungsi sel absolut. Oke, dan sekarang misalnya ingin mengetahui persentase per bulan untuk setiap barang sehingga bisa dengan cepat melihat penjualan terbanyak dan paling sedikit itu di bulan apa. Saya akan copy data dan paste di sini. Saya hapus isinya karena akan diisi dengan persentase. Untuk menghitung persentase setiap barang pada setiap bulan, yaitu nilai setiap bulan dibagi dengan jumlah 1 tahun. Jadi, referensi sel apa yang kita butuhkan? Relatif, absolut, atau campuran? Mari kita coba. Persentase bulan Januari untuk penjualan tas adalah nilai ini dibagi dengan jumlah penjualan tas. Apakah rumus ini benar? Ya, nilainya benar. Tetapi jika diseret ke samping, tentunya nilai yang seharusnya jumlah akan bergeser. Agar tidak bergeser, buat referensi sel absolut pada formula, saya tekan F4, dan saya seret ke samping. Mari kita lihat pada bulan Desember. Nilai Desember
dibagi dengan jumlah. Berarti sudah benar. Kemudian saya seret ke bawah. Apakah nilainya sudah benar? Mari kita lihat formulanya. Oh, ini masih salah ya. Seharusnya dibagi dengan nilai penjualan sepatu, tetapi di sini dibagi dengan jumlah penjualan tas. Perbaiki referensi selnya. Yang diperlukan adalah tetap menggunakan jumlah pada kolom N, tapi saat rumus diseret ke kanan, tetap menggunakan kolom N. Dan saat rumus diseret ke bawah, tetap menggunakan kolom N. Tetapi barisnya juga berpindah ke bawah, yaitu N7, dan seterusnya. Jadi, pada bagian baris atau angka, jangan menggunakan tanda dolar, agar pada saat diseret ke bawah, rumus untuk baris ikut turun ke baris selanjutnya. Ini berarti tanda dolar tetap pada N, dan hapus pada baris. Seperti ini, kemudian seret ke kanan. Lalu seret ke bawah. Apakah rumusnya sudah benar? Untuk memeriksanya, lihat pada sel terakhir. Penjualan pada bulan Desember dibagi dengan jumlah penjualan jaket. Maka rumusnya sudah benar. Dan ini adalah referensi sel campuran. Begitulah penggunaan referensi sel di Excel. Jangan lupa untuk memberikan like, dan jika ingin menerima pemberitahuan update video baru, consider subscribe.